Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mervita Fehmelina dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Musyawarah atau menambahkan masalah, atau mudah semua berhak mengusulkan sebuah kebijakan. Baiklah, selanjutnya itu pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah dari rakyat adanya pemerintah suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh pemerintah tersebut telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. Pemerintahan untuk rakyat merupakan pemerintahan yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 2. Klasifikasi demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, A. Berdasarkan prinsip ideologi, bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan prinsip ideologi adalah demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. B. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. C. Berdasarkan titik perhatiannya. Bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan titik perhatiannya adalah demokrasi formal. Demokrasi adalah demokrasi formal, material, dan demokrasi campuran. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip demokrasi. Sebuah negara disebut demokratis ketika telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alamudi sebagai dikutip oleh Sri Wurian dan Syaifullah mengungkapkan bahwa suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru dan demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari perintah. Selanjutnya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, politik, toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Penerapan demokrasi di Indonesia. DPR dan MPR merupakan salah satu wujud adanya demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. 1. Pengeringan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila atau pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sanusi dalam tulisannya berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi mengutarakan 10 pilar yang menjadi prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu sebagai berikut. 10 pilar yang dimaksud yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, B. Demokrasi dengan kecerdasan, C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, D. Demokrasi dengan rule of law, E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, F. Demokrasi dengan hak asasi manusia, G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, H. Demokrasi dengan otonomi daerah, I. Demokrasi dengan kemakmuran, J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi, karena baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menganut prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2
Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. A. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru sebatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak dicatat sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi, periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar terkait demokrasi. B. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1959 sampai 1965. Pada masa ini Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Ciri-ciri perkembangan demokrasi pada periode 1959 sampai 1965 yaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. C. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1965 sampai 1998. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS Orde Baru, berupanya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. D. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Periode 1998 sekarang dikenal dengan reformasi dalam perkembangan demokrasi secara konstitusional. Rakyat berkeinginan menyelenggarakan hak-hak politiknya secara efektif yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Demokrasi ini diwujudkan dengan tegaknya rule of law dengan 3 ciri utamanya, yaitu sebagai berikut: 1. Supremasi hukum, 2. Persamaan hak dan kewajiban, 3. Terjaminnya hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Setelah kita masuk materi yang keempat, yaitu ada prinsip negara demokrasi. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis jika di dalam pemerintahannya ada keterlibatan warga negara, pembentukan keputusan politik. Prinsip supremasi hukum, pemilu yang dilaksanakan secara berkala, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipaksa warga negara, serta tingkat persamaan di antara warga negara. Berikut makna masing-masing prinsip negara demokrasi. Makna masing-masing prinsip negara demokrasi. A. Keterlibatan warga negara dalam membentukan keputusan publik dalam pembentukan keputusan politik. Rakyat atau warga negara selalu dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesetaraan warga negara dalam pembentukan keputusan politik tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum. Warga negara dapat ikut serta dalam memberikan masukan kepada pemerintah tentang suatu kebijakan sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mencermin aspirasi warga negara yang bersangkutan. B. Supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan tertinggi, penguasa ataupun warga negara harus mengedepankan hukum. Artinya penguasa dan rakyat mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis. C. Pemilu berkala. Pemilu merupakan salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintah yang baik atau demokratis. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi. D. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. E. Tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dari memperoleh akses serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.